Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Gung Gustian. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang tutorial untuk mendapatkan cuan ya dari permainan atau dari dengan cara kita itu bermain games ya. Yang tentunya itu adalah ada di ini nih, game blockchain ya seperti ini. Jadi kita itu dengan cara bermain game kita tuh bisa mendapatkan cuan ya, apalagi di weekend seperti ini ya. Enaknya itu main game, tapi gamenya kalau misalkan kita itu nggak menghasilkan itu buat apa, lebih baik kita mencari suatu game yang biar kita itu bisa dapat cuan juga ya. Oke, nah jadi game blockchain itu gitu ya, jadi itu tuh sebenarnya seperti yang telah kita ketahui ya pada industri game saat ini. Jadi mayoritas game yang beredar sekarang merupakan game online dengan sistem sentralisasi gitu ya. Kebanyakan yang kalau misalkan kita lihat seperti yang di Android itu, yang di Play Store itu kebanyakan ya seperti Mobile Legends atau PUBG itu ada dalam suatu jaringan yang sentralisasi gitu. Nah, jadi sistem sentralisasi ini artinya ya semua data baik login dan password disimpan di server dan dikendalikan oleh administrator gitu ya, atau pemilik dari game tersebut gitu ya, seperti item, login, password, atau misalkan seperti uang virtual yang semuanya itu diatur oleh administrator gamenya gitu ya. Namun kalau misalkan game blockchain itu berbeda ya, nggak seperti itu. Jadi konsep game blockchain itu atau biasa disebut sebagai DEP ya, yaitu tidak ada data yang disimpan dan dikendalikan oleh administrator atau pemilik dan pengelola game tersebut gitu. Jadi bebas gitu ya. Itulah yang dinamakan blockchain. Kenapa bisa dikatakan blockchain? Karena ya terdesentralisasi. Beda sama yang sistemnya sentralisasi. Oke ya. Nah, ada sebenarnya gini ya, ada beberapa hal kelemahan industri game saat ini yang bisa dibantu oleh blockchain. Game kelemahan tersebut yaitu adalah yang pertama itu adalah bisa dikatakan sebagai kerusakan server atau. Nah, jadi kalau misalkan kita itu lagi main games terus misalkan kita itu biasanya kan kalau misalkan di password di akun itu kan selalu ada yang namanya kita itu harus bikin akun, kemudian usernya apa, kemudian passwordnya, kemudian misalkan passwordnya itu kan ada beberapa kategori ya, misalkan ada kuat, lemah gitu ya, atau misalkan very strong gitu ya. Nah itu sangat menunjang ya dari sebuah game. Nah kalau misalkan servernya rusak tetap aja gitu ya, walaupun kita kasih suatu password yang very very strong, tetap aja kalau misalkan servernya yang rusak, data kita itu bisa hilang gitu ya. Nah itu dari segi masalah teknis. Kemudian ya dari segi penyusupan sistem dari hacker atau peretas gitu ya. Jadi game ini ya bisa sewaktu-waktu tutup kalau misalkan game itu udah nggak hype lagi gitu ya. Kemudian yang keempat itu, jadi untuk si akun itu ya suspendnya itu ya oleh pengelola game gitu. Jadi diatur oleh administrasi gamenya itu. Kemudian bisa aja terjadi manipulasi nilai virtual item gitu ya dari game oleh pengelola dan administrator gitu. Jadi sama seperti ya nggak ada transparansi data dari game tersebut gitu ya. Misalkan nih teman-teman ini seperti PUBG atau misalkan seperti Mobile Legends, itu memang teman-teman tahu gitu data misalkan data marketnya seperti apa gitu ya, terus kemudian berapa orang yang menggunakan game itu, berapa user gitu. Nah itu nggak ada datanya gitu ya. Kemudian ya kepemilikan item virtualnya itu ya sangat unik ya, yaitu ya tentunya ada NFT token. Yaitu ya dimana yang namanya NFT itu adalah nilainya itu ya sama seperti kripto, yaitu fluktuatif, kadang ada naik kadang ada turun, dan semuanya itu dikendalikan oleh market ya, bukan dikendalikan oleh sebuah yang namanya administrator dari sebuah game gitu. Kemudian ya sifatnya yang terakhir itu adalah desentral ya, untuk sebuah marketnya itu ya desentralisasi untuk item virtual NFT tokennya gitu, bukan bersifat sentralisasi. Jadi tergantung dari berapa orang pengguna, maka game itu akan semakin mahal gitu ya. Oke. Kemudian ya sistem pembayarannya juga cepat ya, atau misalkan bisa dikatakan sebagai peer to peer atau misalkan tanpa batas gitu ya. Karena yang namanya blockchain dan smart contract memiliki kemampuan untuk mengurangi biaya dan mempercepat transaksi gitu ya. Keuangan juga dapat mempermudah semua jenis pembayaran, tidak hanya untuk pertukaran di antara para pemain peer to peer, tetapi juga di antara pemain dan pengembang dari sebuah gamenya tersebut.
Kemudian untuk dari segi permainannya, dari segi teknisnya juga fair play ya, yang namanya game blockchain itu sama seperti kayak yang dinamakan Axie Infinity. Kemudian keuntungannya apa sih ya? Keuntungannya itu apa ya? Kalau misalkan kita itu bermain di game yang namanya blockchain, yang pertama ya itu pasti kita dapat cuan. Kemudian dari skala, kemudian yang kedua itu dari segi skalabilitas ya. Paling besar pemilik blockchain atau pemilik game yang ada di blockchain itu ya memiliki masalah di kecepatan ya, sangat bagus sekali ya. Udah enggak diragukan lagi, apalagi kalau misalkan kita itu softwarenya itu ditunjang dengan sangat bagus, misalkan RAM-nya itu gede gitu ya, misalkan apalagi kalau misalkan laptopnya itu jenisnya itu RPG, atau misalkan di handphone juga ada banyak, yang penting memiliki RAM-nya sangat bagus, yaitu untuk kecepatan itu sangat bagus juga gitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk pembahasan awalnya di intronya. Oke, kita langsung aja ke videonya, let's go. Oke teman-teman, nih di sini kalau misalkan kita coba klik di Google ya, di sini bisa terlihat beberapa game blockchain. Tinggal kita ketik aja di menu pencariannya game blockchain gitu ya. Kalau misalkan game blockchain Android juga ada ya, terserah teman-teman. Tapi kita secara general aja, yaitu kita ketik, saya ketik adalah game blockchain. Maka di sini akan langsung ditujukan kayak yang pilihan paling atas, yaitu masuk ke dalam https://dapradar.com ya. Misalkan kalau ini dibuka, tadi sengaja saya buka dulu karena itu terlalu agak lama ya. Nah, sini itu jadi Dapradar ini itu adalah sebuah website yang mengumpulkan data-data dari sebuah yang namanya DeFi, bisa game, bisa kayak misalkan kayak NFT juga bisa gitu ya. Di sini tuh ada terkumpul semua. Di sini teman-teman bisa lihat di sini. Untuk game, saya klik game itu, di sini ada beberapa ya jaringan ya, Ethereum, EOS, Tron, ONT gitu ya. Ini sih banyak lagi ya, ada Solana juga. Udah komplit lah di sini. Jadi ini menurut dari segi all ya. Dari segi all itu yang paling tinggi itu adalah Alien Worlds. Alien Worlds itu di sini kategorinya itu adalah games ya. Kemudian untuk ininya ya, untuk keuangannya itu ya, ada sebanyak sekitar 1.300 dolar ya, 1.300 dolar. Kemudian ini volumenya untuk hari ini ya, yaitu adalah ada sekitar 42.800 US dollar ya. Kemudian total pemakainya yaitu usernya itu mencapai ke 225.000 orang user gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada Splinterland. Segini banyaknya ya untuk penggunanya. Ini menurut dapradar.com ya. Misalnya kita pengen tahu di sini ada DeFi juga apa. Di sini juga ada DeFi yang tertinggi itu apa ya. Nah, untuk DeFi yang tertinggi itu di sini tuh ada PancakeSwap ya, PancakeSwap segini, terus kemudian GoDollar, ada 1inch, kemudian ada Bitkeep, ada Trader Joe, macam-macam lah ini. Ada MetaMask juga, ini yang tadi saya katakan ya, ini itu adalah sebuah DeFi atau soft wallet, bisa dikatakan soft wallet ya. Oke. Karena itu kita nggak akan bahas untuk DeFi. Kemudian kita coba lihat dulu, di sini juga ada collectible, ada marketplace, ada sosial, ada high risk. Nanti teman-teman bisa buka-buka sendiri ya. Ini untuk collectible-nya itu ini itu adalah kayak semacam NFT ya, NFT. Dari segi NFT. Kemudian kita akan coba untuk membahas mengenai gamenya. Di sini kita akan melihat ya. Kita akan coba melihat yaitu sebuah game blockchain yang berada di peringkat pertama menurut dapradar.com, yaitu di sini adanya itu Alien Worlds. Kita coba buka. Oke teman-teman, ini yang dinamakan Alien Worlds, itu game apa ya ini? Alien World seperti ini ya untuk ininya. Kemudian di sini itu adalah statistik dari si game ini ya. Sini terlihat ini sangat untuk dari segi data marketnya itu sangat transparan sekali ya.
Situ ada jumlah pemakainya itu berapa orang, untuk transaksinya itu segini, untuk per hari ini per 24 jam, 24 jam itu ada sekitar 13 miliar 69 transaksi gitu ya. Keren ya, gede banget. Kemudian untuk ininya itu persentasinya mengalami peningkatan sebesar 1,81%. Dan ini untuk balance-nya, ini volumenya itu ada di sekitar 113%, yaitu sebanyak 42.870 US dollar gitu. Oke, ini juga nih itu adalah data transaksi ya, data transaksi top sellers ini semua yesterday ini 18 jam yang lalu nih yang melakukan transaksi ya untuk cuan gitu ya. Oke, kita coba lihat di sini ada untuk all, ada di sini juga si BNB ini, kalau misalkan si Alibaba ini termasuk ke dalam. Yang pertama itu adalah WEX, yang kedua itu penjaringannya si BNB Smart Chain, Binance Smart Chain. Jadi situ dia itu menggunakan 2 jaringan ya kalau menurut sini. Oke, kita coba buka Depps ya. Dari sebuah platformnya ya, inilah tampilan awal dari platform Alien Worlds ya. Ini cukup bagus juga. Ini juga ada yang dari segi bahasa juga, sini ada bahasa Indonesia, kita bisa pilih bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Jerman, ada macam-macam. Sini bisa pakai bahasa Indonesia, sini main dan dapatkan. Jadi kalau misalkan kita mau langsung main bisa sini langsung main. Tapi ini harus menggunakan laptop yang memiliki RAM yang cukup besar atau kapasitas yang cukup kuat ya, agar kita itu bisa memainkan sebuah game blockchain gitu. Nah, di sini teleportasi ya. Terhubung dengan MetaMask, teleport ke WEX dari Binance Smart Chain atau Ethereum ke WEX. WEX bisa juga diteleport ke Ethereum atau ke Binance Smart Chain ya. Kalau misalkan di sini lihat misinya. Misinya dari si game ini itu sewa pesawat luar angkasa untuk mengirim misi melintasi metaverse, jelajahi misi temukan NFT. Oke, terhubung dengan orang lain di metaverse. Jadi ini game metaverse ya. Teman-teman, ini sangat bagus kayaknya. Kita bisa menemukan komunitas. Kemudian ini itu adalah dasar-dasar permainannya. Yang pertama itu Alien Worlds adalah metaverse di mana Anda dapat bermain dengan item digital unik NFT. Kemudian kita juga bisa staking sini. Kemudian permainan mempertaruhkan trilium ke planet-planet untuk memberikan suara dalam pemilihan planet mendatang, serta untuk meningkatkan kemampuan kumpulan hadiah planet gitu ya. Kemudian planet DAO berpartisipasi dalam pemilihan mingguan untuk kandidat dewan. Ajukan proposal tentang cara mendistribusikan pembendaharaan planet atau mencalonkan diri untuk dewan planet sendiri. Ya, ini semacam kayak marketplace-nya mungkin ya. Kemudian ini kartu pemain dagang, pemain dapat memilih kartu permainan NFT untuk strategi mereka di Binance Smart Chain, BSC dan WAX yang digunakan untuk menambah bertarung dan misi. Ini sama seperti kayak Axie Infinity sepertinya ya. Jembatan lintas rantai ya, transportasi TLC, TLM antara BSC, WAX dan Ethereum. Nah, ini NFT-nya, NFT keanehan, bersinar, kemudian ini tanahnya. Oh, ini seperti ini untuk land-nya. Ini untuk tools-nya. Ini minion-minionnya, senjata, avatarnya, misi, dan peringatan. Oke, ini bisa juga di RC20 ya. Trilium adalah token yang dapat dipersepakati dengan rantai silang RC20 atau BP20 atau WEX ya. Ini bagus juga nih. Ini game sangat bagus, pantasan menduduki peringkat pertama ya di Depth Radar ya. Keren nih. Jalan pengetahuan seni. Dari 2025, beberapa penghuni bumi telah menemukan cara untuk melarikan diri dari pandemi yang mengamuk bumi. Komunitas pengembang Bitcoin yang paling canggih Federasi perhatikan banyak nih ya. Dan sini lari dari sentuhan Game and Earth gitu ya. Peningkatan statistik Depth. Lihat statistik. Oke, kita coba lihat sini. Di sini ada statistiknya. Keren banget ya nih. Emang benar-benar kripto banget ya, blockchain banget. Ini ada kayak gininya. Kemudian di sini ada jaringan sosialnya. Kita coba buka di Instagram ya, seperti apa untuk jaringan sosialnya. Ini tokenomiknya, jaringan sosialnya dulu sebelum. Ini tokenomiknya ya, user. Ini berhubung ke federation, land owners,
Planet Dow, Planet B, inflation. Jadi inflasi juga aman ya, karena kita dikelilingi, jadi nggak ada yang namanya istilah inflasi untuk di jaringan blockchain gitu ya. Kemudian ditambahkan pada masuk ke Cointelegraph, masuk ke Yahoo Finance, Podcast, untuk scale dan peradar ketentuan blok ya. Nah ini mitranya ya, ada Binance Smart Chain, CoinMarketCap, banyak ya, ibu kota Herlis, early capital, modal lighting, masuk Gecko juga ya, bermain untuk belajar, digital asset group, Internet Block, Weather Venture. Dan ini adalah roadmapnya, peta jalan lengkap jangka pendek segera akan datang, galaksi rencana masa depan. Oke, kita coba lihat di sininya. Oh ini juga untuk si komunitasnya juga udah tinggi banget ya, followersnya udah mencapai ke 12.000 followers ya di seluruh dunia. Keren ya, ini keren banget. Udah banyak nih token Jelika ya dari Wax. Oke, kita coba lihat untuk si Twitternya. Untuk si Twitternya, tadi ada Twitternya ada di berapa nih? Nah ini juga untuk si Twitternya juga udah 118.000 followers ya. Ini udah komunitasnya juga udah kuat banget ini. Pantesan menduduki yang sangat tinggi ya. Bagus. Kemudian kalau misalkan kita pengen tahu ya, sebelum misalkan kita tuh bermain di sini, kita pengen tahu seperti apa permainannya. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja untuk pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, Dior ya, disclaimer on dan Dior ya, karena saya bukan financial advice-nya teman-teman dan bukan pengendali keuangannya teman-teman. Jadi teman-teman harap riset terlebih dahulu ya sebelum teman-teman melakukan sebuah action dalam suatu entry ataupun masuk gitu ya. Oke, mungkin begitu aja. Oke, finish weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.